hari ini. Iya betul. Adik-adik dan juga Long Seyong, gak berasa ya, kita sekarang sudah masuk di bulan Desember loh. Iya, kalau ingat bulan Desember itu ingat apa ya? Apa ya? Apa sih adik-adik? Ingat Natal. Iya, coba adik-adik kalau ke mall, kemana-mana, udah ada hiasan-hiasan Natal. Kayak kita nih ya Long Seyong. Iya tuh. Ya kan? Nah, kalau ingat hari Natal bukan cuma Jakarta, bukan cuma Indonesia loh, seluruh dunia merayakannya ya. Iya betul. Iya, kita juga mau Nah betul. Nah adik-adik, kita juga mau nih mempersiapkan diri menyambut hari Natal. Kalau begitu, langsung mau mengajak kalian semua menyanyi sebuah lagu, Dunia Gemar. Oke adik-adik, kita siap ya. Dunia gemar dan soraklah menebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah menebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her gift. Let every heart prepare his room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her gift. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Nah yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu. Kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Tunjukkan sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti langsung berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, pimpin sekolah minggu kami sekolah minggu kami dari awal dari awal hingga selesai. hingga selesai. Kami mau memuji Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mau merayakan hari Natal. Tuhan Yesus sayang sama kita. Sekarang kita juga mau nyanyi memberitahukan Tuhan bahwa saya juga sayang sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama nyanyi lagu I Love You Jesus. Bisa kan? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Oh
Adik-adik, kita bersuka cita sekali karena kita punya Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Nah, Lause mau mengajak kalian semua untuk bernyanyi bersama-sama. Lause punya lagu baru nih, kita belajar sama-sama ya. Lagunya Jesus Savior. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. He's the Savior, He's the Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, He's the Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. He's the Savior, He's the Savior, we will tell everyone. He's the Savior, He's the Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Shalom anak-anak. Wah, kita senang sekali ya kalau barusan kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Kalian memuji Tuhan pasti karena sekalian sayang kan sama Tuhan. Siapa yang di sini sayang sama Tuhan? Angkat tangannya atau buat love sign seperti ini. Wah, semuanya pasti mengasihi Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang mencintai Tuhan sejak dia kecil. Siapa ya? Penasaran kan? Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lause mau menceritakan tentang satu tokoh Alkitab yang mencintai Tuhan sejak ia kecil. Namanya Yosia. Kalian tahu Yosia? Sebagian tahu, kalian tidak tahu mungkin ya, atau lupa. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Yosia. Yosia adalah seorang raja bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Yosia menjadi seorang raja ketika ia masih muda juga, sekitar umur 8 tahun. Wah, mirip sebagian dari kalian ya. Kalian pernah bayangkan nggak kalau sewaktu kalian umur 8 tahun, kalian menjadi seorang raja?
Wah, pasti keren. Nah, bagi Yosia itu hal yang tidak mudah karena ia harus memerintah kerajaan Yehuda. Nah, anak-anak, pada saat umur 8 tahun, Yosia terus belajar akan firman Tuhan sampai setelah dia besar dan boleh memimpin kerajaannya. Yosia melihat bahwa ternyata sekeliling daerah dan kerajaan Yehuda ini di sekitar daerah Yerusalem ternyata banyak didirikan mesbah-mesbah Baal dan patung-patung. Itu semua dibangun pada saat pemerintahan ayahnya, Raja Emon. Wah, ayah Yosia tidak percaya sama Tuhan. Dia menyembah patung-patung. Dia mendirikan banyak mesbah-mesbah untuk dewa-dewa Baal. Wah, Raja Emon tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia membuat hati Tuhan sedih dan bahkan bangsa Israel juga ikut menyembah kepada patung-patung dan dewa-dewa Baal. Ketika Yosia melihat itu, hati Yosia juga sedih karena ia tahu itu bukanlah hal yang benar. Menyembah patung, mendirikan mesbah-mesbah untuk dewa-dewa Baal bukanlah hal yang benar di mata Tuhan. Dan itu tidak menunjukkan bahwa bangsa Israel mencintai Tuhan yang selalu memberkati mereka. Akhirnya Raja Yosia memerintahkan agar menghancurkan, membakar habis seluruh patung-patung dan mesbah-mesbah Baal, bahkan segala peralatan yang dipakai untuk menyembah dewa-dewa atau patung-patung untuk habis dibakar, untuk habis dihancurkan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa kembali kepada Tuhan, melihat Tuhan kembali, menyembah Tuhan kembali. Nah, setelah itu Yosia juga mulai membangun kembali bait Allah. Wah, senang sekali rasanya Yosia bisa kembali membangun bait Allah. Karena dengan bait Allah, mereka, bangsa-bangsa Israel, bisa kembali beribadah kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Wah, Yosia mulai mengumpulkan semua barang-barang, perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah. Nah, setelah bait Allahnya selesai, Yosia mengajak seluruh bangsa Israel untuk kembali lagi menyembah Allah. Yosia yang mencintai Tuhan, ia mau bangsanya, bangsa yang dipimpinnya itu juga menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi mereka, mengasihi Yosia, mengasihi seluruh bangsa Israel. Dan Yosia mau seluruh bangsa Israel juga kembali mencintai Tuhan. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mencintai Tuhan? Ya, sebagian kalian mengangguk-angguk. Betul, Lause, aku mencintai Tuhan. Tapi anak-anak, kita sebaiknya tidak mengatakan saja dari mulut kita, I love you Jesus deep down in my heart, seperti tadi pujiannya ya. Nah, tapi kita bisa menunjukkannya melalui perbuatan kita. Nah, contohnya sewaktu mama papa kalian meminta tolong sesuatu, apakah kalian menolong mereka dengan mulutnya manyun, ya marah-marah, kesel-kesel, nggak mau disuruh-suruh? Wah, kira-kira itu mencerminkan kita mengasihi Tuhan tidak ya? Iya, tidak boleh ya. Nah, karena kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi orang tua kita. Kita bisa membantu mereka dengan sukacita. Atau kalian misalnya ada teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tepat sekali, kita perlu membantu mereka karena mereka membutuhkan pertolongan. Nah, kalian tahu tidak anak-anak, mengapa Yosia bisa begitu mencintai Tuhan? Apa ya rahasianya?
Nah, rahasianya adalah karena sejak kecil Yosia terus belajar firman Tuhan. Seperti kalian saat ini, kalian membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan tidak hanya membaca, tapi melakukannya. Itu yang penting. Ya, segala yang tertulis di dalam Alkitab kita perlu melakukannya. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar satu ayat hafalan. Halo teman-teman semua, aku mau kembali mengajak kalian untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini. Sudah siap kan? Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Aku percaya kalian semua pasti bisa. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran firman Tuhan kita hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Tuhan ajar kami untuk selalu menaati firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk kami selalu setia mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini dan kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.